Copy, I'm heading there now. Okay, copy that. Yeah. Look, is that what I think it is? Yeah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Mission to Mars yang dirilis tahun 2000. Film ini menceritakan tentang misi perjalanan manusia ke planet Mars untuk pertama kalinya. Namun sesampainya di sana, para astronot tersebut justru mengungkap fakta kebenaran tentang dari mana asal-usul manusia serta planet Mars itu sendiri. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah perayaan pesta perpisahan di sebuah rumah. Mereka ini adalah para astronot yang akan menjalani misi pendaratan di planet Mars untuk pertama kalinya. Misi tersebut akan berlangsung selama 2 tahun. 1 tahun untuk perjalanan pulang pergi dan 1 tahun lagi untuk melakukan eksplorasi serta penelitian di planet merah tersebut. Meski hanya 2 tahun, tapi hal itu cukup membuat keluarga yang ditinggalkan khawatir. Karena sejauh ini belum pernah ada manusia menginjakkan kaki di planet Mars. Seorang astronot bernama Luke menemui Jim, sahabatnya. Jim ini sebenarnya adalah orang pertama yang terpilih dalam misi ini. Namun ia terpaksa mengundurkan diri menjelang keberangkatan. Karena saat itu istrinya yang juga merupakan kandidat utama astronot mendadak sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Menurutnya, Jim adalah orang yang sangat terlatih dan berpengalaman, jadi sangat disayangkan jika Jim itu tidak ikut ke dalam misi ini. Akan tetapi, Jim sudah merelakannya, lagi pula ia masih bisa ikut mengawasi mereka di pusat kontrol sebagai pemandu misi. Singkat cerita, 13 bulan pun berlalu. 4 orang astronot yang tergabung dalam misi Mars One saat ini sudah berada di planet Mars. Mereka adalah Nick, Sergey, Renee, dan Luke sebagai komandan. Beberapa bulan setelah mereka melakukan penelitian panjang di planet Mars, mereka menemukan adanya anomali pada sebuah situs yang tertutup lapisan bebatuan. Kemudian mengirim pesan video ke stasiun kontrol angkasa. Jika dilihat dari hasil pemindaian satelit, struktur situsnya terlihat seperti kristal. Bisa jadi situs tersebut merupakan ekstrusi dari aktivitas geotermal air panas di bawah permukaan. Dan jika memang benar ada sumber air di planet ini, tidak menutup kemungkinan manusia bisa melakukan kolonisasi di planet Mars. Maka dari itu, mereka berempat akan pergi ke situs tersebut untuk melakukan investigasi serta mengumpulkan sampel. Jaraknya hanya 20 menit perjalanan dari hub. Dan saat mereka menerima pesan video ini, seharusnya mereka sudah berada di sana. Sounds like interference from the rover. Singkat cerita, mereka berempat pun pergi ke lokasi. Sampai di sana, mereka memasang peralatan pemindai untuk memastikan apa yang ada di balik situs bebatuan tersebut. No, it says it's under the whole mountain. We're all set here, Chief. What happened? Namun tiba-tiba peralatan mereka mati, kemudian terdengar suara gemuruh dari dalam bebatuan. Dan sesaat kemudian terjadi pusaran angin di area situs tersebut. Namun jika diperhatikan, pusaran angin tersebut membentuk sebuah pola terarah. Kemudian muncul sebuah lubang raksasa di hadapan mereka. Nah, sialnya, sebelum keempat astronot itu sempat kembali ke rover, sebuah batu besar menghantam Renee yang membuatnya tewas seketika. Sementara Nick dan Sergey tersedot ke dalam pusaran. Namun untungnya Luke masih bisa menyelamatkan diri di balik bebatuan. Setelah badai usai, muncul sebuah patung wajah raksasa yang sebelumnya tertutup lapisan bebatuan. Dan jika diperhatikan, sekilas nampak seperti wajah manusia. Oh my God. Yeah, Terry, it's Phil. Kemudian, di stasiun kontrol angkasa, Jim melaporkan bahwa ia mendeteksi sebuah ledakan energi yang sangat besar di sekitar area Mars One.
Jika dilihat dari skala ledakan tersebut, ada kemungkinan para kru tidak ada yang selamat. Saat mereka mencoba melakukan kontak dengan Mars One, tidak ada jawaban, yang mungkin disebabkan adanya kerusakan alat komunikasi. Jim lalu mencoba menghubungkan stasiun dengan Remo, stasiun supply yang kini mengorbit di planet Mars, yang ternyata Luke baru saja mengirim sebuah pesan video ke satelit tersebut kemudian mengunduhnya. Dalam pesan video itu, Luke melapor telah terjadi insiden di area situs yang sedang mereka investigasi. Saat itu, mereka mendengar suara aneh dalam frekuensi rendah, lalu terjadi pusaran angin yang menewaskan 3 anggota kru lainnya. Namun sayangnya, pesan itu terdistorsi, yang ada kemungkinan terjadi kerusakan alat komunikasi pada Mars One akibat ledakan energi sebelumnya. Selain itu, ledakan energi itu juga diperkirakan merusak sirkuit elektronik pesawat mereka, yang artinya meski Luke selamat, ia tidak akan bisa terbang ke angkasa. Lalu Woody mengusulkan agar mereka segera melakukan misi penyelamatan. Akan tetapi, sebagai kepala misi yang bertanggung jawab atas nyawa para astronot, Ray nggak setuju. Karena radiasi dari ledakan itu mungkin saja masih berbahaya. Ditambah, satelit Remo juga mengalami kerusakan dan mereka tidak bisa memantau kondisi permukaan planet Mars. Lalu Phil teringat akan satelit SEMA yang dikirim menuju Saturnus beberapa bulan yang lalu. Satelit itu baru saja melintasi planet Mars. Bagaimana jika mereka memanggil satelit tersebut lalu diprogram ulang untuk mengorbit serta memantau kondisi Mars? Semakin cepat mereka bertindak, semakin cepat mereka bisa mengambil keputusan. Namun, Ray mengingatkan bahwa saat ini planet Mars berada di jarak orbit terjauh dan diperkirakan akan membutuhkan 8 bulan perjalanan untuk sampai ke sana. Tidak ada yang bisa menjamin Luke itu bisa bertahan atau tidak. Terlebih, alat komunikasinya rusak dan Luke tidak bisa mentransmisikan pesan apapun kepada mereka. Lalu Jim mengingatkan bahwa Mars One dilengkapi dengan protokol misi tanggap darurat yang akan membuat Luke bertahan selama 1 tahun penuh. Jadi seandainya perjalanan itu membutuhkan waktu 8 bulan, mereka itu masih bisa menyelamatkan Luke. Apa hendak dikata, karena semua yang dikatakan Jim masuk akal, Kapten minta Jim membuat rencana misi penyelamatan. Sementara ia akan berdiskusi dengan Woody siapa yang akan dikirim ke sana. Give me an updated mission plan by 0800 tomorrow. I want McConnell to fly right seat. This is a different mission with a different objective. Lalu Woody mengusulkan bagaimana jika Jim diikut-sertakan ke dalam misi untuk mendampinginya sebagai co-pilot. Karena sejauh ini Jim adalah orang terbaik selama pelatihan, dan ia tidak memiliki kandidat lain yang cocok untuk misi penyelamatan ini. Awalnya Ray itu nggak setuju karena Jim sudah mengundurkan diri serta meninggalkan tes kejiwaan misi ke planet Mars yang disebabkan beberapa pertanyaan sensitif tentang mendiang istrinya. Namun Woody meyakinkan Jim adalah orang yang tepat untuk misi penyelamatan ini dan ia berjanji akan membawa pulang mereka semua. You give me McConnell as co-pilot and we will bring Luke home. That's a promise. Nah, singkat cerita, Jim, Terry, Phil, dan Woody sebagai komandan diberangkatkan menuju planet Mars. Namun tanpa disangka, perjalanan mereka lebih cepat dan hanya membutuhkan 6 bulan untuk mencapai orbit planet merah tersebut. Lalu di dalam kapal angkasa, Phil saat ini sedang bermain-main dengan permen marble miliknya yang menyusunnya membentuk sebuah pola DNA manusia. Lalu menunjukkannya kepada Jim, susunan marble itu adalah komposisi genetika dari wanita idamannya. Tapi Jim malah menertawakannya lalu memakan permen tersebut. My baby. Kurang lebih 4 jam lagi mereka akan mencapai orbit Mars. Jadi mereka memutuskan untuk sedikit bersantai di ruang observasi. Nah, sedikit informasi, Woody dan Terry ini sebenarnya adalah pasangan suami istri. Mereka tidak sengaja bertemu saat pelatihan misi dan memutuskan menikah. Sama halnya seperti Jim dan Maggie istrinya. Seandainya Maggie masih hidup, mungkin ia berada di Mars bersamanya saat ini. Setelah itu, Woody kembali memantau kondisi planet Mars yang kini sedang terjadi badai pasir yang sangat besar. Terlihat badai tersebut mengarah langsung ke basecamp Mars One lalu melaporkannya pada stasiun kontrol. Ray meminta agar mereka terus memantau kondisi permukaan melalui satelit SEMA dan membuat laporan secara berkala. Dan setelah mendapatkan citra gambar dari satelit SEMA, mereka mendapati hub Mars One masih utuh. Rover masih ada di tempatnya, bahkan ada rumah kaca di bawah sana. Yang besar kemungkinan Luke masih bertahan hingga detik ini. Selain itu, radiasi berada di level normal meskipun terdapat gangguan magnetik di area situs dan membuat SEMA kesulitan mengambil gambar.
Woody lantas melaporkan kondisi terbaru Mars tersebut pada pusat kontrol, dan setelah dipastikan aman, Ray akhirnya mengizinkan para kru mendarat. Tomorrow morning, you will be go. Namun sayang seribu sayang, dan seperti yang sudah-sudah, film luar angkasa tidak akan pernah seru tanpa adanya insiden. Saat para kru tengah bersiap melakukan pendaratan, sebuah batu berukuran mikro menembus badan pesawat dan telapak tangan Phil, yang membuat sistem mengalami masalah serta kehilangan udara dan tekanan. Micrometeoroids. 4 minutes, 9 seconds. Apa boleh buat, mereka harus keluar untuk menambal kebocoran. Namun, mencari lubang kecil di kapal angkasa yang besar bagai mencari jerami di tumpukan jarum. Kenapa bisa begitu? Kalau mencari jarum di atas tumpukan jerami, tinggal dibakar saja jeraminya, nanti jarumnya langsung ketemu. Tapi kalau mencari sehelai jerami di tumpukan jarum, ngelihatnya aja udah males. Jadi ya kembali lagi ke mindset. Mereka pun segera berbagi tugas karena waktu mereka hanya 4 menit sebelum terjadi dekompresi. Phil akan mencabut kabel daya untuk mereset sistem kapal angkasa. Woody pergi keluar untuk menambal kebocoran, sementara Jim dan Terry mencari lubang dari dalam kapal. Namun tekanan udara di dalam menurun lebih cepat dari perkiraan. Jika tidak segera menemukan lubang itu, maka kapal angkasa akan kehilangan daya sepenuhnya. You better get some oxygen, Jim. Dalam keadaan terdesak, Jim mengambil minuman plastik, melemparnya ke arah Terry lalu memintanya memerasnya. Dengan begitu, air yang ada di dalamnya akan tersedot ke arah lubang. Jim lantas memberitahu Woody di mana ia harus menambal, dan akhirnya tekanan di dalam pesawat kembali normal dan sistem perlahan-lahan mulai pulih. Namun, masalah sepertinya belum selesai. Ada banyak bekas benturan di badan kapal angkasa dan Woody akan memeriksanya antisipasi terdapat kebocoran lainnya. Tapi Phil melarang lalu memintanya segera masuk. Karena sebentar lagi mereka mencapai orbit Mars dan harus segera mempersiapkan pendaratan. Dan apa yang dikhawatirkan pun menjadi kenyataan. Batu-batu meteor kecil itu juga merobek pipa saluran bahan bakar, sehingga ketika mereka menyalurkan bahan bakar ke roket pendorong terjadi kebocoran. Kemudian bahan bakar yang membungkuk itu melayang ke arah belakang roket, dan saat roket dinyalakan terjadilah ledakan. Kapal angkasa itu mulai kehilangan kendali. Woody minta mereka segera keluar lalu mencari stasiun Remo yang ada di dekat mereka untuk mendarat. Mereka berempat pun melakukan EVA sambil mengikatkan diri satu sama lain. When we get back home, we really will have to try this out in the sand. Namun ternyata jarak Remo cukup jauh serta melaju dengan kecepatan konstan. Dan sepertinya bahan bakar jet udara mereka tidak akan mencapainya. Karena itu, untuk meminimalisir resiko, Woody akan mencoba meraih Remo lalu mengaitkan seutas tali padanya. Nah, sialnya meski Woody berhasil mengaitkan Remo, tapi ia melaju terlalu cepat dan tidak sempat meraih pegangan lalu terhempas bebas ke angkasa. Woody memberitahu kalau ia kehabisan bahan bakar lalu meminta rekan-rekannya segera masuk ke Remo untuk melanjutkan misi. Ia mengingatkan jangan sekali-kali mencoba menolongnya karena mereka membutuhkan bahan bakar jet itu untuk mendaratkan Remo. Akan tetapi, Terry nggak peduli lalu menggunakan jet udaranya untuk menyelamatkan Woody. Sayangnya, tali pengait itu kurang panjang. Woody menyadari jika Terry memaksa turun, maka ia tidak akan bisa kembali ke Remo. Karena itu, Woody sengaja mengorbankan diri agar Terry mau kembali ke Remo. No! Please, God, no! Terry. We need you. Singkat cerita, 3 astronot tersisa tersebut akhirnya berhasil mendarat dengan selamat lalu segera menuju hub Mars One. Sementara di stasiun kontrol, Ray lagi harap-harap cemas setelah mereka putus komunikasi dengan Mars 2. Seseorang juga melaporkan bahwa Remo tidak lagi di orbitnya, melainkan jatuh ke permukaan Mars, yang seketika membuat Ray berkesimpulan Remo bukan jatuh, melainkan digunakan sebagai pendarat. Karena hanya Jim satu-satunya orang yang bisa melakukan tindakan darurat semacam itu.
Sampai di Mars One, mereka mendapati kondisi hub dalam keadaan baik. ERV appears to be structurally intact. It's gonna take a while to get back to 100% capacity, though. There's still oxygen in here. Lalu masuk ke dalam, Jim mendeteksi terdapat cukup oksigen berkat tumbuhan di rumah kaca, yang artinya modul darurat itu berfungsi dengan baik. Namun tiba-tiba seseorang mencoba menyerangnya dari belakang yang ternyata adalah Luke. Luke lalu meminta maaf karena tidak menyangka akan ada seseorang datang menyelamatkannya. Sementara mereka bertiga juga hampir tidak percaya Luke bisa bertahan selama ini. They give me oxygen and food. It works, you know. I give them. Luke kemudian mengajak rekan-rekannya keluar lalu menunjukkan di mana ketiga rekannya dikubur. Ya, meskipun hanya Rina saja yang jasadnya benar-benar dikubur karena dua yang lain hilang dalam pusaran angin. Saat itu, kejadian benar-benar di luar prediksinya. Semua berlangsung begitu cepat sehingga mereka tidak sempat menggunakan rover untuk pergi dari sana. Bahkan hingga saat ini, badai pasir itu masih berlangsung tanpa tahu kapan akan berhenti. We've been studying the dust storms of Mars for quite some time. Nah, sedikit informasi buat teman-teman yang mungkin bertanya kenapa di planet Mars bisa ada badai atau para astronot itu bisa berjalan di permukaan. Karena pada dasarnya planet Mars juga memiliki atmosfer meskipun sangat tipis. Dan beberapa hal yang menyebabkan badai di Mars diantaranya atmosfer yang tipis itu sendiri, panas matahari, serta ketidakseimbangan musiman dari jumlah energi matahari yang diserap dan dilepas oleh planet Mars. Sementara planet Mars memiliki 38% gravitasi bumi, yang artinya manusia masih bisa berdiri dan berjalan dengan cukup baik. Apalagi ketika menggunakan baju astronot yang cukup berat, bisa membuat mereka berjalan seolah-olah sedang berada di bumi. So what, Luke? Luke kemudian menunjukkan situs raksasa mirip wajah yang muncul dari balik bebatuan ketika insiden itu terjadi. Selama ini mereka tidak bisa melihatnya dari bumi karena selama ini terkubur di bebatuan. Bahkan ketika situs itu terbuka, mereka tetap tidak bisa melihatnya karena terjadi gangguan elektromagnetik di area tersebut. Namun yang jelas, benda itu tidak serta-merta ada di sana dengan sendirinya, melainkan ada sesuatu atau seseorang sengaja meletakkannya di sana. Saat kejadian berlangsung, Luke sempat merekam suara aneh berfrekuensi rendah di sana. Jika diperhatikan, spektrogram tersebut memiliki sebuah pola, dan ketika diurai, pola tersebut membentuk struktur DNA makhluk hidup. Mirip seperti DNA manusia, tapi sepertinya bukan karena tidak memiliki dua kromosom terakhir. Dan sejauh ini, Luke tidak menemukan petunjuk apapun tentang apa yang ada di sana dan bagaimana benda itu bisa ada di planet Mars. Mereka kemudian bersama-sama memperbaiki kerusakan pesawat menggunakan suplai serta modul baru yang mereka bawa. Misi sudah dianggap selesai dan keempat astronot itu akan segera pulang menggunakan Mars One. Namun tiba-tiba Jim tanpa sengaja menjatuhkan permen marble milik Phil yang seketika mengingatkannya pada simulasi struktur DNA di komputer. Jim menyadari bahwa suara yang keluar dari situs wajah tersebut merupakan sebuah pertanyaan. Mereka mencoba berkomunikasi dengan meminta apakah mereka bisa mengisi dua kromosom terakhir untuk membuktikan bahwa mereka adalah manusia. Insiden yang dialami Luke sebelumnya bisa jadi adalah bentuk dari pertahanan diri mereka. Karena saat itu mereka menembakkan sinyal radar yang mungkin dianggap sebuah ancaman. Jadi tidak ada salahnya mereka mencoba memberikan jawaban yang benar dengan melengkapi struktur DNA tersebut. Setelah itu mereka berempat pergi ke situs. Tapi demi keamanan mereka menggunakan robot penjelajah untuk mengirim sinyal. Setidaknya jika terjadi apa-apa mereka itu masih bisa menyelamatkan diri. Nah, sesaat setelah mengirim sinyal, sebuah pintu vertikal terbuka. Seakan-akan pesan itu diterima dengan baik dan mengisyaratkan mereka untuk datang ke sana. More like an invitation. Singkat cerita, Jim, Terry, dan Luke memutuskan akan masuk ke situs tersebut. Sementara Phil menunggu di rover berjaga-jaga jika terjadi sesuatu mereka bisa segera pergi dari sana. The surface. No obstructions. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam, mereka hanya melihat hamparan luas berwarna putih. Anehnya, sensor mendeteksi terdapat tekanan udara di dalam ruangan tersebut serta oksigen yang melimpah, sehingga mereka bisa bernafas tanpa harus menggunakan baju pelindung. Sesaat kemudian, sebuah pintu terbuka.
Ruangan itu ternyata merupakan planetarium hologram yang memperlihatkan susunan planet-planet di tata surya. Awalnya mereka merasa tidak ada yang aneh, namun perhatian mereka segera teralihkan ketika planet keempat melintas yang terlihat sangat mirip dengan bumi. Look. Nah, dari situlah mereka menyadari bahwa planet Mars dulunya adalah planet hijau dan pernah ada kehidupan. Sampai suatu ketika, sebuah meteor raksasa jatuh kemudian menghancurkan segalanya. It's Mars. Look, is that what I think it is? Kemudian muncul sosok makhluk alien di hadapan mereka. Alien itu terlihat meneteskan air mata lalu menunjukkan bahwa setelah terjadi bencana, mereka bermigrasi menuju galaksi lain. Yang bisa disimpulkan alien tersebut adalah entitas asli penghuni planet Mars. Terlihat dari ribuan pesawat yang bermigrasi tersebut ada satu pesawat yang tertinggal. Namun pesawat itu tidak menyusul kemana yang lain pergi, melainkan terbang menuju bumi, membawa benih kehidupan yang kelak akan menjadi asal-muasal kehidupan di bumi ratusan juta tahun yang lalu. Hal ini adalah sebuah jawaban yang nantinya akan merubah cara pandang mereka terhadap asal-usul manusia, di mana semua kehidupan di bumi hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang sudah ada di Mars jutaan tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang alien tersebut adalah nenek moyang dari segala kehidupan di bumi termasuk manusia. Tiba-tiba lantai menyala. Jim menyadari bahwa situs ini merupakan bangunan untuk berlindung dari bencana, serta menyimpan pesawat mereka dan saat ini dalam hitungan mundur untuk meluncur keluar angkasa. Bersamaan dengan hal tersebut, film mengabarkan terjadi badai besar di luar dan mereka harus segera terbang. Jim kemudian meminta Terry dan Luke segera kembali ke rover sementara ia tetap akan berada di sini. Menurutnya, sinyal tersebut adalah sebuah undangan untuk pulang bersama mereka. Sejak Maggie meninggal, entah kenapa Jim itu selalu yakin akan menginjakkan kaki di planet Mars, seakan ada kekuatan yang sengaja membawanya ke tempat ini. Baginya, ini adalah kesempatan untuk mendapat jawaban tentang luasnya alam semesta, dan ini adalah saat yang tepat untuk mengucapkan perpisahan. This is an invitation for us to follow them home. Terry, I'm going. Thank you for saving my life, buddy. Sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Jim, Luke berterima kasih sudah datang menyelamatkan hidupnya. Begitu juga dengan Woody, Terry, dan Phil. Tanpa mereka, Mars itu tidak akan selamat dan Jim tidak akan pernah sampai ke planet ini. Terry berharap Woody bisa ada di sini menyaksikan semua keajaiban ini, lalu memberi kalung kesayangannya untuk Jim. Setelah berpamitan, Terry dan Luke kembali ke Mars One untuk bersiap-siap meluncur ke angkasa. Sementara Jim saat ini sudah berada di pesawat alien. Ia akan pergi bersama nenek moyangnya pergi ke dunia baru menuju galaksi yang sangat jauh dan akhirnya film pun selesai. Jadi itulah alur film Mission to Mars. Dan secara keseluruhan film ini cukup mudah dipahami dan mungkin tidak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Selain sebuah fakta bahwa ratusan juta tahun yang lalu pernah ada kehidupan di Mars yang bahkan memiliki teknologi canggih. Tapi teman-teman perlu ingat, film tetaplah film, sebuah karya fiksi yang sengaja dibuat berdasar imajinasi sutradara dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan realita kehidupan. Jadi terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.